Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pondok Petung Official. Halo, taruh lagi dulu, yang penting ini dulu ini. Nah, terus saya subscribe, tenang aja. Spot oleh Bapak yang akan memimpin jalannya pertandingan. Sudah berada di tengah lapangan menempati posisi baik di sebelah utara maupun sebelah selatan. Gitu. Apakah tim Repot FC dengan kostum berwarna merah secara langsung dibuka oleh Bapak Ketua RW 01 lingkungan oleh Bapak Haji Bahrudin. 1, 2, 3 bola sudah dilakukan dan terima kasih atas penjaga gawang Sofi Gobian, Tahan dan Agung serta Andi Brian, Bontor serta Lukman dan Iko Hijra dan Bang Luk. Saudara-saudara sekalian, pemain-pemain dari kesebelasan Pondok Petung, kemudian dari Repot di mana Sono Awi masukkan lewat pemain belakang Lindung lewat kaki kanan melambung tinggi pasakan saja bahkan kasih lewat dari sektor kanan umpan maksud ke kesebelasan mencoba kali dan Mitra olahraga akan lakukan kali ini mundur 1, 2, 3 langkah saja akan dilakukan dan pemain dari Repot sudah berada di daerah kotak. Satu serangan terjadi lewat Lukapat terlebih dahulu kali ini Buyung nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside. Masih 0-0 pertandingan babak yang kedua. Pendek datanya ke gelandang kiri, melebar kali mencari temannya dituju, namun kali ini dapat dipatahkan langsung lewat kapten ke-11 hingga kali ini terjadi lemparan ke dalam. Kapten ke-11 sudah lakukan lewat yang dituju gelandang kiri, bukan hal suatu pelanggaran. Ada Johan, umpan tarik tatanya yang dituju, namun kali ini sundul saja lewat pemain Repot. Pelanggaran atau kena dilakukan sudah yang dituju pemain-pemain dari Pondok Petung FC membangun serangan ke tengah saja, datang ke serangan. Apa yang didapat bukan hal suatu pelanggaran, masih dapat dikuasai pemain Repot. Repot membangun serangan nomor punggung 9 ada Rahmat di sana, namun kali ini dapat dicuri kembali, kuasai kembali seorang Buyung. Tempat tidak ada kawan di sana, kuasai umpan berbahaya, namun kali ini dapat dikuasai kembali gelandang kanan tahan lewat pemain Repot kali dengan cepat lewat sektor kiri, umpan berbahaya, datang seorang Buyung terlebih melakukan agar hidup dua orang pemain dari Pondok Petung FC. Satu tendangan ke kotak gawang dan penonton sekalian, beberapa sentimeter saja dari Mr. Gawang yang dikawal penjaga gawang Tian. Masih 0-0 pertandingan babak yang kedua. Kita lihat saja penjaga gawang segera meletakkan bola, dibantu salah seorang pemain belakang di mana cover palang pintu dari Taidi Pondok Petung. Umpan lewat kaki kanan cukup cermat kali ini, namun kali ini dapat dilakukan, digagalkan lewat pemain Repot hingga bola keluar. Terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan lewat kapten ke-11. Perhatikan saudara sekalian, satu serangan terjadi. Kali ini datang seorang Lindung mencoba kali berputar mencari tempat ia lakukan Lindung, umpan lewat kaki kanan di sana, namun apa yang didapatkan kali ini satu pelanggaran terjadi dilakukan pemain Repot hingga lahirlah satu tendangan bebas saja yang didapat pemain Pondok Petung FC. Masih 0-0 pertandingan di babak yang kedua ini. Mundur beberapa langkah lewat kapten ke-11 Sofi akan lakukan. Nampaknya pada hidup 4 orang pemain berada di sana di barisan pertahanan belakang dari Repot yang akan lakukan. Perhatikan saudara sekalian, berkonsentrasi sejenak dan nampaknya kali ini akan mengatur posisi manakah yang akan dilakukan lewat kaki kanan, lewat satu tendangan sampai ke kotak gawang. Biar meletakkan bola Bober lewat palang pintu sudah ayunkan kaki kanan tuju gelandang kiri ataupun sayap kiri, dibayang-bangi sundul saja dengan cepat lewat pertahanan belakang. Hingga kali ini di mana ada Awi di sana, terjadi lemparan ke dalam yang dituju lewat pemain kali ini Pondok Petung FC nomor punggung 17 sudah lakukan. Kembali terjadi perebutan di sana, umpan datanya yang cepat, umpan saya berbahaya. Ada Lindung, pertahanan belakang yang cukup ketat, kuasai kembali Repot, angkat kaki melebar, namun kali cara umpan ia kuasai kembali. Perebutan diambil alih lewat pemain kali Pondok Petung FC, lemah datanya ada Johan, kuasai kembali, lakukan kembali pada Pondok Petung, namun kali ini lagi-lagi satu pelanggaran yang dilakukan Johan terhadap Lindung.
pertahanan belakang dari repot hingga lahir satu tendangan bebas saja. Kita nantikan saudara sekalian di mana Lindung mengatur posisi, siapakah yang dituju. Beberapa orang pemain pun sudah berada di barisan pertahanan belakang dari Pondok Potong. Akan hendak packing, kuasai kembali. Hari ini ambil alih, gagal. Kuasai pada Johan mencari temannya. Sektor kita tempati nomor punggung 18 ada Pito. Namun ada Awi Koleri, gagal. Kuasai kembali. Lagi-lagi pemain dari dengan Cepajun mencoba. Namun kali ini bola terlalu deras sehingga tidak dapat dikuasai pemain dari Pondok Potong FC hingga out gawang. Akan terjadi untuk Repot FC. Masih 0-0 pertandingan di babak yang kedua sudah melakukan. Awi sudah menahan bola, umpan tarik ke belakang lewat Lindung yang kembali kita akan saksikan pertandingan babak yang kedua di mana sementara 0-0 baik Repot FC maupun Pondok Potong FC. Nampaknya wasit sudah meletakkan bola di titik tengah ataupun lingkaran putih yang akan dilakukan pemain dari Repot FC dengan menggunakan kostum berwarna merah bercelana merah berkombinasi hitam akan dilakukan, dan inilah tweet yang kedua akan segera dilakukan. Saudara sekalian, bola sudah berguna dilakukan oleh pemain dari kembali ini pada Repot, umpan ke tengah terhadap Karibu yang dituju, namun tadi dapat dikatakan ada mapan pemain pengganti mencoba kali tahan ia melebar Iwan di sana, umpan waktunya melebar saja, kurang kontrol ia hingga terjadi lempar ke dalam lewat Pondok Potong. Sudah dilakukan, sudah kepala akan sejenak angkat kaki dengan cermat. Tidak ada kawan datang pemain-pemain dari kali ini Pondok Potong FC melebar kali ini sudah kepala ambil ditahan sejenak melebar yang dituju, namun gagal lewat kapten kesebelasan. Ambil alih lewat pemain kali ini Pondok Potong melakukan sudah ditunjuk saja dengan cepat, tahan kembali lewat kali repot-repot pembangun serang yang itu lewat kali ini Buyung, namun kali ini bola bergulir sudah tahan ia melalui pemain-pemain dari kali Pondok Potong FC yang ditolak, namun kali yang melebar sektor kiri gelandang kiri, umpan datangnya tidak ada kawan, dapat dihalus kembali. Nampaknya kali ini masih dapat dikuasai pemain-pemain dari repot-repot pembangun skala umpan maksudnya kali ini bola kurang terbagian dikuasai kembali lewat repot yang dituju ada luk tahan sejenak kapten kesebelasan melebar yang dituju pemain dari kali Pondok Potong akan bagus serangan, namun penonton sekalian satu kali ini dan jalan yang dilakukan lewat kaki kanan jangan cepat sundul saja lewat kapten kesebelasan di sana yang dituju lewat pemain-pemain dari repot, namun dibayang-bayang sejenak lewat di mana pesaing hingga bola luar lapangan terjadi lemparan ke dalam akan dilakukan lewat Repot FC berkostum berwarna merah dan nampaknya kali sudah lakukan pendek katanya ada Pepe menghadang kuasa kembali lewat kapten kesebelasan Peking lewat kaki kanan, namun saudara sekalian terlepas dari jangkauan di mana seorang pian penjaga gawang dari Pondok Potong hingga lahir satu tendangan penjuru yang akan dilakukan Repot FC. Sudah sekali masih 0-0 sudah diletakkan di sudut pertahanan penjaga gawang Tian. Nampaknya akan terposisi akan dilakukan satu tendangan bergulir sudah dapat dihalau saja lewat pemain belakang di mana bentuk hingga kali ini terjadi kembali tendangan penjuru akan dilakukan. Ketika segera satu tendangan sudah bergulir melambung tinggi, namun apa yang didapat dorongan kali ini dilakukan kepala terjadi berikan pada pusing namun gagal, ada pemain-pemain Pondok Potong berkuasai bola berikan saja lewat Johan maksudnya, namun kali ini ambil alih sapu persis saja melebar yang dituju lewat Buyut di bulan kepala dan dapat antisipasi ada umpan gagal ia, namun kali sapu persis saja yang dituju kembali pada Johan, namun kali ini terlebih dahulu jalan yang terjadi dilakukan seorang Johan hingga waktu satu tendangan bebas saja. Kita nantikan mitra olahraga wasit yang pertama lewat Lindung malam putih yang sudah lakukan cukup jauh datanya sekalian, namun kali ini apa yang didapat lalu cepat bola hingga penjaga gawang Riko sudah belum udara dengan sempurna ajurkan kaki kanan jadi tujuh, namun kali ini satu dorongan terjadi dilakukan untuk kali ini hingga kali bola dapat dikuasai kembali umpan tarik ke belakang dengan cepat kerjasama ayah untuk jatuh lepasnya lebih berapa sekali namun kali maju
dapat dikuasai itu umpannya sektor kanan yang dituju dengan cepat kuasa kembali pada pemain repot di sana lakukan sudah dengan cepat lagi-lagi pemain repot umpan jauh datanya namun kali satu ya pandangan bebas saja akan dilakukan Pondok Petun FC masih 0-0 pertandingan di babak yang kedua ini kita nantikan saja lewat seorang Goberka lewat kaki kanan cukup tepat sasaran namun kali ini datang kapten ke-11 mencoba kuasai seorang Sofi berbahaya kali ini kuasai kembali ada lindung tahan ia 0 pertandingan saat ini dan nampaknya saudara sekalian jangan lupa pertandingan berikutnya nanti Garuda Putra akan menghadapi Pandanwangi saudara sekalian masih 0-0 dan akan dilakukan lemparan ke dalam dilakukan sudah satu serangan terjadi kandaskan saja perbuatan pun terjadi di sana kuasai pemain repot-repot lewat kaki kanannya umpan tarik dengan cepat lakukan namun kali terlalu keras satu pemberian bola yang dilakukan di mana lakukan sudah kita lihat saja ambil alih kami tak dapat dicuri kembali kuasai pada gelandang kanan namun kali umpan tarik ke belakang tidak berbahaya berpasangan namun kali ini serang dapat dilakukan oleh pemain-pemain dari kali repot coba serangan terjadi berbahaya untuk sekalian masih dapat ambil alih uang saja keluar tengah profesional jangan asal masuk main terus main dulu sudah sekalian pertandingan di babak yang pertama masih 0-0 bola sudah dilakukan kali ini ambil alih kuasai kembali sudah sekalian sudah lakukan kembali para buyung empat ke daerah kotak namun saudara sekalian terlalu jauh masih dapat dikejar kembali pemain repot tahan sejenak angkat kaki ke kotak gawang namun kali ini dapat diantisipasi datang serang ada picking gagal kuasai kembali bola melebar terjadi perebutan di sana kembali Johan kali kuasai melalui pemain dari Pondok Petun FC umpan datangnya dengan jauh yang tidak balik namun kali ini melihat itu pada untuk beberapa langkah saja saksikan saja lewat yang dituju ataupun melakukan satu serangan yang berlari pada 1, 2, 3, 4, 5 orang pemain yang bisa bergerak pertahanan dari Pondok Petun biarkan saja hingga bola keluar dan terjadi lemparan ke dalam Buyur sejenak penahan bola dibayangi dua pemain dari Pondok Petun pemain repot kali ini apa didapat satu ganjalan pelanggaran terjadi dilakukan pemain Pondok Petun FC repot nampaknya kali ini bola sudah dihadapi pemain dari repot lewat kaki kanan cukup jauh datangnya hari ini dapat ditahan kembali sudut kepala hari ini gagal lalu tunggu mengangkat kaki salah seorang pemain kapten ke-11 di mana Edraka hingga lahir satu tendangan bebas saja akan dilakukan repot masih 0-0 bola berada di garis tengah dan akan dilakukan pemain repot kali ini mundur beberapa langkah saja lewat seorang hakim banyak kali ini cukup berhati-hati akan melakukan satu tendangan bebas yang akan dilakukan dan kali nantikan saja satu tendangan berlaku tinggi akan dapat dilakukan gagal karena kuasa kembali Johan cukup rapi pertahanan belakang dilakukan seorang lindung umpan lewat kaki kanan ke tengah gagal kuasai kembali perebutan dilakukan sudah umpan tarik ke belakang masuknya sektor di nomor punggung 11 di mana Rahmat di sana umpan yang dituju namun kali ini lebar saja satu pemberian bola kurang setengah hingga terjadi lemparan ke dalam tengah tiga lewat umpan ke bola pemain sayap kanan menguasai bola namun tahannya apa didapat dari kepala kali ini hingga terjadi tendangan bebas akan dilakukan repot 0-0 lewat pemain lindung sudah lakukan cukup jauh datangnya cukup terbaik kali menguasai bola pemain dari repot apa didapat dengan demikian wasit telah berikan plus pada pertandingan babak pertama usai dan langsung sudah sekalian sambil dilihatin aja ya Dimana pemainnya saya sudah lakukan umpan jauh lewat nomor punggung 5 yang dituju nampaknya kali masih dapat dikuasai lewat kaki kanan dituju Puyung namun kali lagi-lagi seorang Puyung berdiri keadaan posisi offset
di mana kapten ke-11 Sofi sudah ambil posisi yang akan dilakukan. Beberapa orang pemain pun sudah berada di daerah kotak lawan, angkat kaki dengan cermat. Namun saudara-saudara sekalian, di mana seorang Johan sudah berdiri keadaan posisi offset di daerah kotak lawan hingga penjaga gawang membiarkan bola, dan kali Sono terhadap pelindung palang pintu dari repot yang akan ambil posisi mundur beberapa langkah saja, akan lakukan siapakah yang dituju yang di daerah pertahanan dari Pondok Petung FC. Kita nantikan saudara sekalian, masih 0-0 pertandingan. Babak yang kedua nampaknya sedikit mundur dan akan lakukan ambil posisi berkonsentrasi, akan lakukan lewat kaki kanan yang tuju dengan cepat, namun kali ini datang kembali kuasai lewat palang pintu dari kali ini Pondok Petung. Apa yang didapat kali ini cukup datanya, ambil pada Johan, satu persis saja, ada luka gagal, ia mencoba ambil pada Puyung dengan cepat kuasai, namun kan dapat dicuri kembali lewat pertahanan belakang, senatikan dari Kobar di sana, namun kali kuasai kembali pada pemain repot umpan maksudnya, namun gagal, satu persis saja, datang kembali kuasai dari pemain-pemain Pondok Petung FC dengan cepat kepada kuasai kembali, namun kan perebutan pencari dilakukan sudah banyak salah seorang pemain, ada Johan Dabun. Kita nantikan sudah berbunyi, lakukan sudah namun kali masih dikuasai pemain-pemain dari Kampung Petung. Nampaknya kali ini ya, Iwan keluar, Olis masuk. Sudah sekalian, masih 0-0 pertandingan. Babak pertama penjaga gawang sudah lakukan tinggi datangnya bola kali ini. Pendek datangnya mencari tempat saja, sangat saja melebar itu kapten ke-11. Namun kali ini ambil alih lewat pemain-pemain kali ini Pondok Petung FC. Bola berkulit sudah tahan sejenak lewat kali Rahmat di sana, ambil alih kuasai pada Puyung dengan cepat, lagi-lagi Puyung dibayangin itu orang pemain dari akan repot. Namun kali ini satu tindakan yang dilakukan dan 1, 2, 3 orang 4 pemain sudah berada di daerah kotak lawan pertahanan dari Pondok Petung FC. Kenatikan selesai sekalian Panghis dilakukan Puyung ke kotak gawang, tepat sasaran dipluk dengan cermat lewat penjaga gawang Rito. Masih 0-0 pertandingan. Babak pertama, ajunkan kaki kanan melambung tinggi datangnya, yang dituju nampaknya seorang Johan mencoba menahan dia, satu tendangan gagal, tahan ia Lohelit jadi sana. Kali ditindakan penyelamatan umpan yang dituju pastinya sektor kiri, sundulan kepala tengah, kuasai kembali, tahan lu gagal lagi, angkat lewat kaki kiri, tahan lewat pemain-pemain dari kali ini repot membangun serangan. Kali ini bukan satu pelanggaran di sana, tahan ia melebar, bola bergulir sudah dikuasai kembali pada repot. Kali ini gagal lagi kuasai, hampir ada pada Puyung kapten ke-11 kuasai, bola bergulir kotak lawan, namun kali ini terlalu lempar ke dalam sudah kuasai kembali repot yang dituju tidak ada kawan pada, biarkan saja hingga penjaga gawang dari Pondok Petung FC segera akan melakukan dan meletakkan bola. Kita nantikan selanjutnya di mana seorang Kobe akan melakukan lewat kaki kanan, cukup jauh datangnya, namun dapat ditanduk kembali, antisipasi lewat kapten ke-11 kuasai lewat Johan, namun kali ini gagal. Kita dari Pondok Petung Official, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap.